ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim Polri menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Edi Mulyadi menjadi tersangka terkait pernyataannya tempat jin buang anak. Penetapan tersangka Edi Mulyadi dilakukan setelah Polri melakukan gelar perkara. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli terkait kasus ini. Edi Mulyadi sebelumnya datang ke Bareskrim bersama pengacaranya pada Senin 31 Januari 2022. Edi Mulyadi terlihat menggunakan kemeja tangan panjang dan ikat Sunda. Edi Mulyadi pun juga meminta maaf kepada Sultan di Kalimantan. Dia menyatakan penduduk Kalimantan bukan musuh. Edi mengatakan musuhnya adalah bentuk ketidakadilan. Selain itu, dia mengatakan Kalimantan telah dieksploitasi secara besar-besaran. Itulah terkait berita tentang Edi Mulyadi terkini telah menjadi kasus tersangka. Sebelumnya, Edi Mulyadi viral, lantas pernyataannya sontak membuat heboh jagat maya, terutama bagi warga Kalimantan, yang mana daerah Kalimantan Edi Mulyadi menyebutkan sebagai tempat jin buang anak. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Media sosial, Edi Mulyadi resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus ujaran kebencian oleh penyidik Bareskrim Polri. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik telah menaikkan status dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan terhadap Edi dilakukan oleh tim penyidik sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian juga langsung melakukan penahanan terhadap Edi. Kasus yang menjerat Edi Mulyadi ini berkaitan dengan cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kepolisian pun mengusut belasan laporan yang diterima hingga saat ini sudah berstatus menjadi penyidikan lalu tersangka. Sebagaimana diketahui, Edi juga menyindir Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai macan yang jadi meong. Pernyataan pun menjadi viral di media sosial dan berujung pada laporan di Polda Sulawesi Utara oleh kader Partai Gerindra. Di sisi lain, Edi turut menyebutkan bahwa wilayah Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak, sehingga menjadi aneh bila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut. Ia pun mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kalimantan Timur adalah kuntilanak hingga genderuwo. Pernyataan-pernyataan Edi itulah membuat heboh bagi warga negara Indonesia ini, terutama warga Kalimantan Timur. RS Explore melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya cintai, malam ini saya
update penanganan kasus ujaran kebencian dan pemberitaan bohong yang dilakukan oleh saudara. Seperti kita ketahui bahwa saudara EM tadi pagi kurang lebih pukul 9:54 telah memenuhi surat panggilan kedua yang dilayangkan, dan setelah hadir dilakukan swab dulu terhadap saudara EM dan hasilnya negatif. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dilakukan terhadap saudara M sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti, pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bangsa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatan. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Demikian teman-teman, cukup jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jelas sih. Dari pemeriksaan itu apakah barang bukti apa yang ditemukan oleh tim penyidik dan dilakukan di penahanan di mana terkait Edi Mulyadi? Ya. Akun
YouTube dengan channel milik yang bersangkutan ya. Jadi akun YouTube milik yang bersangkutan yang disita. Ya, Bang Edi Channel ya. Cukup ya? Jelas ya? Penahanannya di mana Pak? Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Baris Krim Polri. Ancaman maksimalnya berapa Pak? Mana? Ancaman maksimalnya Pak Karo? Ancaman maksimalnya berapa? Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun ya. Jelas ya? Pak, hubungan tadi pertama kali Pak dia masuk di sini, dia sempat mengeluarkan statement kalau ini dia dibidik. Gimana Pak? Ya, sekali lagi penyidikan ini dilakukan secara objektif, ya, proporsional dan profesional, ya. Oke? Oke, baik, paham saya. Kami melakukan, saya bilang tadi, proporsional. Proporsional itu Polri melakukan penyidikan pidana. Ya, tentu proses ini sesuai dengan ranah dari kepolisian penyidikan tidak pidana. Ya Pak ya. Makanya tadi saya bilang proporsional. Baik teman-teman, terima kasih.